tadi kan menyebutkan, jurnal itu majalah dari artikel-artikelnya. Pembeda utama dari majalah dan jurnal itu seperti apa sih? Oke, kalau majalah itu lebih ke populer ya Mas Billy ya. Kalau jurnal itu memang isinya adalah artikel-artikel ilmiah berdasarkan penelitian atau banyak diskusi-diskusi yang secara teoritis yang memang tujuannya adalah untuk pengembangan secara teoritikal atau kontribusi gitu. Yang sering saya sharing ke teman-teman mahasiswa di kelas saya itu jurnal itu kalau di Indonesia bisa lihat di web Sinta. Walaupun itu adalah untuk semua jurnal yang sudah terindeks Sinta. Kalau yang belum ya berarti bisa cari di Google gitu. Tapi pastikan usahakan bahwa jurnalnya itu bukan predator. Itu yang paling penting. Saya selalu sharing sama teman-teman mahasiswa, kalian sekali publish di jurnal predator itu biasanya udah dapat warna merah gitu di namanya. Jadi usahakan jangan sampai. Ciri-ciri di jurnal predator itu apa? Biasanya dia menjanjikan publishnya cepat, biayanya pasti tahu ada disiplinin waktu ya untuk publikasi jurnal itu, dan kalau ada batas waktu periodenya itu bisa skornya berkurang karena kan tidak disiplin jadi kelihatannya. Jalan-jalan naiknya delman, mainnya ke danau yang jernih. Hai sahabat pembangunan, Puspincet balik lagi nih. Kali ini bersama saya, Billy Pramana dari Puspinkatren Kementerian PPN Bappenas yang akan membawakan Puspincet pada episode kali ini. Puspincet merupakan serial pembicaraan dua arah yang mendiskusikan isu-isu pembangunan dan juga seputar tugas dan fungsi Puspinkatren. Puspincet dapat disaksikan di kanal YouTube kami dan juga update-update-nya melalui media sosial dan juga website kami. Oke, baik. Untuk episode kali ini kita kedatangan seseorang yang sudah banyak berkecimpung di pengelolaan jurnal dan tentunya riwayat jejaknya banyak, dan nanti kita akan mencoba menggali apa saja pengalaman-pengalamannya. Dan karena Puspinkatren juga mengelola 3 jurnal, mungkin nanti kita bisa sharing atau bisa saling bertukar informasi mengenai apa sih yang bisa kita kembangkan di jurnal kita masing-masing. Halo, selamat datang di Puspincet, Mbak Prita. Mbak Prita atau Bu Halo, Prita ini? Mbak Prita aja. Oke, baik. Nanti mungkin bisa menyapa sahabat pembangunan terlebih dahulu sembari memperkenalkan diri. Halo sahabat pembangunan, saya Noprita Herari, dosen S1 Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Sekaligus saat ini saya juga mengelola jurnal di Prodi Ilkom, Ya. Jurnal Communications. Oke, baik. Mungkin sebelum masuk ke jurnal tadi Mbak Prita ya menjelaskan bahwa termasuk akademisi juga ya di Universitas Negeri Jakarta. Mungkin selain mengelola jurnal nih, kesibukan lainnya apa nih selain mengelola jurnal? Oke, selain mengelola jurnal yang sebelum di UNJ juga saya kelola juga, Oh jadi iya, kayak oke. beberapa jadi kayak nganggapnya kayak setengah hobi nih, aduh. Saat ini alhamdulillah saya baru aja di-assign sebagai pembina FISH Media Center. Jadi FISH itu Oke. adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta, gitu. Jadi selain ada sebagai akademisi, ada pengajaran, pengabdian masyarakat, penelitian, ada beberapa tanggung jawabnya di situ juga saat ini. Oke, itu membagi perannya gimana nih? Kan mengelola jurnal, mengelola media center juga, kemudian mengajar juga yang pastinya ada kurikulum dan silabus yang harus dipenuhi. Iya, betul. Itu makanya jadi challenging juga sebenarnya, itu sebagai tantangan juga. Jadi, sebenarnya kita juga beberapa kali selalu diingatkan gitu ya, bahwa dosen itu tugasnya bukan hanya untuk mengajar, Oke. tapi mengembangkan ilmu pengetahuan juga. Jadi mencari masalah di masyarakat, kita membuat solusinya, membuat framework-nya, kontribusi kepada masyarakat, dan salah satunya kontribusi ke masyarakat itu adalah pengelolaan jurnal itu, Mas Billy. Jadi karena kan jurnal itu bisa dibilang adalah seperti majalah dari artikel-artikel ilmiah ya, Oke. kurang lebih seperti itu. Jadi ya memang bagaimana sebisa mungkin semuanya itu bisa sekali dayung. Jadi kalau ada keilmuannya, gimana kita bisa kembangkan di penelitian, gimana kita bisa kembalikan ke masyarakat, kontribusi secara sosialnya, dan juga yang paling utama kembali ke kelas. Oke. Seperti itu Mas Billy. Kalau tadi kan menyebutkan jurnal itu majalah dari artikel-artikelnya. Pembeda utama dari majalah dan jurnal itu seperti apa sih? Oke, kalau majalah itu lebih ke populer ya Mas Billy Ya. ya. Kalau jurnal itu memang isinya adalah artikel-artikel ilmiah berdasarkan penelitian atau banyak diskusi-diskusi
yang secara teoritis, yang memang tujuannya adalah untuk pengembangan secara teoritikal atau kontribusi sosialnya. Jadi itu seperti semacam apa ya, jejak digitalnya pemikiran-pemikiran akademik dalam dunia akademik. Berarti memang skupnya berbeda ya. Iya, jadi Kalau majalah lebih populis, betul. kalau jurnal lebih akademis. Betul, Pak. Oke. Betul, Mas Billy. Jadi selain itu harus ada penelitian dilakukan, Oke. apakah hasilnya mendukung sebuah teori atau justru mengcounter ya dari teori yang sudah ada. Jadi diharapkan memang jurnal-jurnal itu disitulah lahirnya banyak hasil-hasil penelitian yang tujuan berikutnya tentunya harusnya kembali ke masyarakat sih untuk Oke. memperbaiki, mengembangkan kontribusinya ke sosialnya sih. Oke, berarti selama ini kita menyebutkan mau nulis jurnal nih gitu salah ya? Sebenarnya kurang tepat, Mas Billy, Kurang ini tepat. bener ini Nah, bener. Ini adalah hal ini yang, menarik nih. di kelas saya juga suka saya, "Ayo mau nggak bikin jurnal atau bikin artikel jurnal?" Nah, Gitu kan. Karena jurnal itu adalah wadahnya, majalahnya. Ya, Mas Billy juga sebagai satu pengelola jurnal, betul, bikin jurnal itu ada OJS-nya, ada betul, coding-nya, gimana membuat branding mhm, jurnalnya gitu, panjang secara sistemized betul, ya. Tapi kalau artikel jurnal itu adalah kita membuat artikelnya yang untuk dipublikasikan sebuah jurnal. Jadi Mas Bill, daripada teman-teman mahasiswa suka ketukar, "Miss, Mbak, aku mau bikin jurnal." Salah, saya ngomong kayak gitu kan. Saya suka nyebutnya Arjun, artikel jurnal. jurnal. Oke, berarti Ayo kita bikin Arjun heeh. aja gitu. Berarti harus membiasakan diri untuk menyebutkannya itu artikel jurnal atau Betul, mungkin kalau kepanjangan Arjun atau artikel Arjun. saja. Iya betul Mas Oke, Billy. itu mungkin salah satu hal menarik ketika apa ya, menginklusifkan jurnal mungkin ya, jurnal dan juga penulisan-penulisannya. Nah, ada lagi nggak cerita-cerita menarik yang mungkin bisa di-sharing-kan dalam pengelolaan jurnal yang sudah pernah dilakukan mungkin? Yang menarik sebenarnya salah satu hal yang mungkin banyak juga yang nanya ya, Mhm, banyak yang tahu bahwa kelola jurnal itu nggak mudah gitu ya. Eee, oh ya harus teliti, harus detail segala macam, tapi bagi saya memang dari saya mengelola jurnal, dari saya sebagai reviewer, mhm. sebagai editor, eee, itu saya justru jadi banyak belajar banyak hal. Justru saya jadi, oh ternyata autor dari negara A, B, C, D punya perspektif yang berbeda dalam melihat sebuah fenomena sosial. Ada juga dari berbagai background, karena saya kelola ilmu komunikasi tapi kan juga berbeda-beda ya background autornya. Itu saya juga jadi belajar juga gitu. Jadi sebenarnya mengelola jurnal itu bukan bukan hanya mengenai saya harus disiplin atau belajar detail, tapi saya justru jadi tambah banyak insight. Dan menurut saya salah satu hal yang, saya sangat sukai ketika saya sebagai one of board editor di sebuah jurnal itu adalah saya jadi banyak kenal akademisi Nah, dari berbagai institusi dan berbagai negara. Itu saya very happy gitu, saya sangat oke, bahagia karena, oh iya jadi kita jadi berkembang nih, kolaborasinya jadi lebih luas. Itu sih Mas Bill. oke. Nah, kalau di kami ini kan jurnalnya secara umum temanya terkait dengan perencanaan pembangunan, untuk target utama pembacanya itu tentunya para perencana di Indonesia, Mhm. meskipun banyak juga dari akademisi, dari masyarakat, dari, praktisi yang juga ikut mengakses. Kalau jurnal yang dikelola oleh Mbak Prita seperti apa? Oke, kalau jurnal yang saat ini, aku kelola, kami kelola di S1 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, itu Jurnal Communications. Jadi memang jurnal itu fokus ke pengembangan ilmu-ilmu komunikasi. Oke, Dan, harapannya memang, tidak hanya dari mahasiswa aja nih, kan biasanya mahasiswa banyak yang dikasih PR ya sama iya, dosennya, harus publish gitu kan. Apalagi mahasiswa mahasiswa S2 juga syaratnya buat sidang tesis kan juga harus publish artikel betul. jurnal gitu. Tapi, menarik situ adalah, jurnal itu kami lihatnya sebagai wadah buat bertemunya dari berbagai background akademisi, dari berbagai negara, berbagai institusi gitu. Jadi fokusnya memang pengembangan di ilmu komunikasi, tapi nggak terbatas ilmu komunikasi misalnya di media digital aja gitu, tapi ada juga komunikasi kesehatan, politik, krisis komunikasi, bahkan ada juga kemarin yang mengirimkan mengenai, komunikasi, psikologi komunikasi. Oke, Jadi makanya. itu adalah hal-hal yang komunikasi interpersonal antar manusia itu sering dibahas, tapi ranah psikologinya itu yang seringkali cukup luput. Itu cukup menarik sih, Mas Berarti Gil. skupnya apa, pembacanya cukup banyak ya? Karena
Di kami itu, ketika menyusun kompetensi untuk para perencana, kami juga mencantumkan komunikasi pembangunan. Wah, Berarti bisa dong nempel, Mbak? iya Nah kayak harus nah, harus kolaborasi. kolaborasi nih. Pokoknya 2026 seterusnya harus kolaborasi Nah, terus iya, ya, karena memang buat membangunnya itu nggak bisa sendirian ya Mas Bil betul, ya. mhm, Kita butuh banyak perspektif juga dari, pembangunan itu kalau kita nyebutnya mungkin banyak hal dari STEM gitu ya, tapi iya, bagaimana membentuk society-nya itu membutuhkan ilmu nah, sosial, betul. bagaimana mengkomunikasikannya ke masyarakat itu membutuhkan ilmu Betul. Nah, kan komunikasi. selain STEM kadang-kadang juga membahasnya share yang tentang, Yes, sosio humanioranya kan. sosio humaniora. Nah tadi, dalam pengelolaan jurnal kan audiensnya banyak nih. Nah, di kami memang karena ada 3 jurnal mengelolanya cukup rumit membagi-bagi, apa namanya, bagaimana artikel ini diteruskan, nanti komunikasi dengan autornya, menyebutnya autor berarti ya. Iya, Nah, itu kalau di Mbak Prita seperti apa? Membagi, apa namanya, alurnya. alurnya? Iya, Sebenarnya kurang lebih sama sih kurang Mas lebih Bill. sama. Jadi PR-nya sebenarnya pekerjaan rumahnya itu PR-nya yang besar itu adalah waktu. Jadi, Nah, mungkin kalau boleh ada pesan-pesan sponsor iya. gitu ya, mohon para autor cek-cek email, cek-cek Ayo, notifikasi di siapa ayo? OJS-nya gitu kan. Karena kadang-kadang dari sisi, balik layarnya nih dari dapurnya jurnal, kita udah kasih notifikasi, kita udah kirim email kok, kita tunggu responnya, udah kita kasih deadline gitu kan, tapi kok nggak ada kabar gitu. Jadi justru kita beberapa kali menolak artikel karena dia tidak mengirimkan revisi sesuai deadline Mas Billy, kan sayang banget ya padahal gitu. Karena itu dia mungkin mereka autornya itu miss di notifikasi OJS-nya atau di emailnya. Karena di situ, kami komunikasinya sebisa mungkin melalui OJS ya, satu sistem, Betul, iya. dari submission-nya, dari kita share ke editor ya, ke reviewer, ke